selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Arek yang sedang berjaga di klinik Warma Dewa. Bisa saya tahu dengan Bapak siapa? Pak Windu. Bapak Windu. Oke, Bapak Windu keluarnya sini kenapa Pak? Sakit pada gini pinggang. Pinggang. Iya. Sebelumnya saya pun ada periksa atau berobat ke suatu tempat. Udah sih dok, tapi saya disarankan ronsen dok. Oh gitu. Oke. Jadi di sini Bapak berarti ingin mengetahui sebenarnya terjadi kerusakan di bagian mana ya? Keluhannya sebenarnya kita. Oke. Sebelumnya saya dilaporkan tadi atas nama pasien Windu katanya baru saja menjalani namanya X-ray oleh salah satu staf saya dan gambarnya kebetulan sudah dikirimkan. Coba saya cek terlebih dahulu Pak ya. Oke. Nah, Niki sebentar saya klarifikasi terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu Pak ya. Jadi di sini saya akan menerangkan kepada Bapak untuk gambar-gambar ini kepada Bapak. Sebenarnya Bapak mengalami keluhan dan apa yang menyebabkan sebenarnya nanti Pak ya gitu. Sebelumnya saya cari tahu dulu berdasarkan data rekam medis nomor sekian atas nama Bapak Windu, benar. Ini Bapak Windu dengan umur 22 tahun. Pengambilan tanggal 16 September pukul 4 sore. Benar Pak ya. Nah, terus alamat di Jalan Kasihan 16. Oke, karena sudah sesuai saya akan lanjutkan Pak ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu foto ini diambil secara PA. PA itu panjangnya posterior to anterior Pak ya. Ini dari belakang sinarnya akan ditembakkan dan dijepret lewat depan cetakannya Pak ya gitu. Dan ini diambil posisinya secara langsung begitu. Oke, pertama yang harus kita nilai Pak ya, kita lihat terlebih dahulu dari kesegarisannya. Itu biasa kita sebut dengan aligmen gitu. Sebenarnya dengan posisi foto seperti ini kita agak sedikit kesulitan untuk melihat posisi kesegarisannya Pak ya. Untuk melihat antara lebih condong ke depan atau ke belakang, tulang belakang Bapak kan Bapak merasakan keluhan pinggang gitu kan Pak ya. Itu agak sedikit kesulitan, tapi saya lihat di sini agak tampak normal Pak ya, tampak normal seperti itu. Terus selanjutnya Pak ya, pada bagian kurva itu sebenarnya untuk lengkung normalnya itu kan sebenarnya lurus Pak ya. Kalaupun bengkok, tidak bengkok sebesar ini. Pada punggung Bapak saya temukan ini pada hasil gambar ronsennya menyatakan bahwa ini ada lengkung berbentuk S itu Pak ya. Itu. Dan ini seringkali kasus seperti ini kita sebut sebagai skoliosis namanya. Jadi ini mungkin karena beberapa faktor gaya hidup mungkin Pak ya. Bapak sering duduk dengan posisi yang membungkuk ataupun tidak ergonomis bahasa kedokterannya, jadi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu. Atau Bapak sering membawa tas gini, sering bawa Pak tas tenteng satu itu gitu. Nah, jadi kan berat sebelah itu sering menyebabkan terjadinya skoliosis seperti itu Pak ya. Jadi berbentuk S seperti ini, dan saya lihat ini untuk grade-nya lumayan ini Pak ya. Grade-nya sudah hampir mencapai titik yang terberat seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya lihat dari trabekulasi tulang Bapak, ini densitas tulang namanya Pak ya. Ya, untuk orang biasanya Bapak masih umur 22 tahun, tubuhnya masih bagus Pak ya. Saya lihat ini masih bagus Pak ya. Tidak ada tampak-tampak seperti agak abu-abu gitu, dia masih tampak putih seperti itu, normal gitu Pak ya gitu. Masih banyak kandungan kalsium di dalamnya. Selanjutnya saya lihat dari bagian superior dan inferior end plate. Jadi ada di bagian atas dan bawah dari tiap tulang ini kan ada 1, 2, 3 gitu Pak ya. Asalnya di bagian sini sama sini saya lihat tampak normal Pak ya gitu. Tidak ada tanda-tanda sklerosis atau pengapuran, itu nggak ada Pak ya, masih tampak normal. Kalau dia ada warna putih terjadi ada pengapuran di sana artinya Pak ya, masih tampak normal. Selanjutnya pada bagian badannya nih, ini bagian korpus namanya, bagian badannya juga tampak normal Pak ya, densitasnya masih bagus juga kayak saya lihat tadi. Tidak ada tanda-tanda bone spur atau tanda-tanda osteofit gitu. Kalau ada itu berarti ada gangguan di sana. Selanjutnya saya lanjut ke bagian pedicle. Ada namanya pedicle. Jadi setiap tulang tuh memiliki yang namanya kayak mata burung hantu seperti itu Pak ya. Dan itu normalnya ada seperti itu. Jadi kalau memang itu tidak ada, biasanya seringkali ada tumor. Tapi saya lihat dari gambar ini normal Pak ya, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Dan pedikelnya masih kelihatan jelas ini Pak ya. Ya kayak gambar-gambar burung hantu gitu Pak ya. Nah, selanjutnya ke bagian diskus invertebralis namanya Pak ya. Jadi setiap tulang itu tumpukannya ada yang namanya disc kayak aset itu Pak gitu. Jadi nah normalnya itu dia itu terlihat, ini saya lihat masih tampak normal Pak ya gitu. Dan tidak ada tanda-tanda penyempitan atau tanda-tanda herniasi seperti itu. Dia jebol, dia nggak ada Pak ya, masih tampak normal, tidak ada
penyempitannya juga. Terus selanjutnya pada proses spinosus nih Pak, yang nonjol-nonjol nih Pak. Nih yang nonjol-nonjol proses spinosus namanya, sama proses transversus bagian tulang belakang Bapak itu sebenarnya ada yang nonjol-nonjol gitu Pak. Dan itu masih tampak normal, tidak ada tanda-tanda retakan, tidak ada tanda-tanda fraktur, itu masih normal. Selain itu juga saya lihat dari jaringan lunaknya Bapak, ini di bagian samping-sampingnya, ini masih tampak normal Pak ya. Cuman ini mungkin ada sedikit kaku dia Pak. Karena posisi tulang Bapak yang seperti ini, tubuh kan jadi bebannya lebih berat Pak ya gitu. Jadi di sini mungkin ada sedikit kekakuan Pak ya pada jaringan lunak Bapak gitu. Tapi tidak ada tanda-tanda seperti tumor atau apapun gitu yang membahayakan gitu. Bapak sering mengalami gini Pak, apa namanya? Kan tadi Bapak bilang sering nyeri pinggang gitu kan. Gitu. Ataukah dalam posisi seperti apa khususnya? Duduk ya, paling sering memang seperti posisi duduk itu paling sering gitu pada orang-orang yang mengalami skoliosis Pak ya gitu. Jadi Bapak, saya dapat simpulkan dari hasil penilaian yang saya lakukan, Bapak sebenarnya saya simpulkan terdiagnosis terkena skoliosis Pak ya. Dan nanti setelah ini saya akan buatkan rujukan kepada Bapak untuk Bapak datang ke spesialis ortopedi, spesialis tulang, supaya Bapak mungkin diberikan terapi lebih lanjut. Apakah akan nanti Bapak dioperasi, kan nanti di sana akan diberikan pengarahan lebih lanjut gitu. Oke Bapak, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak ada pertanyaan bisa disampaikan Pak. Tidak ada. Oke, sekian dan terima kasih Pak ya. Sekarang saya buat rujukannya Pak ya. Terima kasih. Sudah.